Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pembelajaran 3. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan tentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sistem tanam paksa ini mulai dilakukan pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Mulai diperkenalkan di Jawa, lalu dikembangkan di daerah-daerah yang lain. Nah, tanam paksa ini dilakukan oleh penduduk pribumi yang diminta untuk menanam tanaman-tanaman yang punya daya ekonomis yang tinggi seperti kopi, lada, seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan tanam paksa ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Contohnya saja, rakyat itu makin menderita. Mereka banyak tanah yang panennya gagal karena harus menanam di ladang milik pemerintah Belanda. Jadi tanahnya sendiri itu tidak tertanami dengan baik. Banyak juga rakyat Indonesia yang kelaparan. Dan wabah penyakit itu juga semakin banyak. Makanya tanam paksa itu sangat amat merugikan bagi rakyat Indonesia. Nah, ada juga tokoh Belanda yang tidak setuju dengan adanya tanam paksa ini. Namanya itu Edward de Westdekker. Nah, dia itu tidak setuju kalau tanam paksa itu dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena kejayaan Belanda itu, yang membuat Belanda jaya itu ya karena rakyat Indonesia. Jadi beliau itu tidak suka kalau Indonesia itu diberlakukan tanam paksa. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil informasi-informasi penting dan juga kesimpulan-kesimpulan dari teks tersebut. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan itu dari menggunakan aspek 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Jadi misalnya ya, apa sih sistem tanam paksa itu? Contohnya, sistem tanam paksa itu adalah sistem yang memaksa rakyat Indonesia untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Nah, contohnya itu ya. Kalau contoh yang lain lagi, misalnya siapa? Nah, siapa yang menentang tanam paksa di Indonesia? Itu jawabannya de Westdekker ya. Contohnya seperti itu. Lalu ada lagi yang lain, nanti bisa dicari menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Lalu nanti untuk lebih mempermudah kita memahaminya, bisa juga dibuat sebagai peta konsep untuk lebih mudah. Nah, contohnya itu peta konsep seperti ini. Nah, itu akan mempermudah kita untuk memahami teks yang kita baca, untuk lebih mempermudah. Lalu, nah, dari zaman dulu pun Indonesia itu mempunyai banyak keragaman ya, seperti keragaman budaya, keragaman suku. Jadi dari zaman dulu pun Indonesia sudah mempunyai keragaman ras seperti itu. Contohnya di Papua itu ada ras Melanesioid, itu ada di Papua contohnya. Lalu ada ras Negroid, itu ada di Semenanjung Malaka. Lalu ada ras Wedoid, itu ada di Riau.
Lalu ada ras Melayu, itu seperti suku Batak, suku Toraja, suku Dayak, itu ras Mongoloid. Nah, selain itu kan juga ada suku-suku ya, misalnya saja di Sumatera itu yang paling terkenal itu ada suku Batak, di Jawa itu ada suku Jawa, suku Betawi, lalu Kalimantan itu ada suku Dayak, di Papua itu ada suku Dani, dan di Sulawesi itu ada suku Toraja. Nah, pasti di sekitar kalian, di sekitar anak-anak juga ada kan, kalian punya tetangga atau saudara atau teman-teman yang punya ras atau suku yang berbeda dengan kalian. Nah, itu kita harus bersikap baik dan toleransi terhadap mereka. Jadi kita tidak boleh mengejek, mengolok-olok mereka. Jadi kita harus bersikap toleransi. Contohnya itu seperti tidak memilih-milih teman. Misalnya ada tetangga baru kalian itu dari suku yang berbeda, itu kalian juga harus berteman dengan mereka, tidak boleh memilih-milih teman, juga harus menghormati orang yang punya suku berbeda. Lalu bisa juga kalian ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang orang itu lakukan, walaupun tradisinya berbeda, kalian bisa ikut serta untuk memeriahkan atau yang menghormati mereka. Nah, sekarang uh, kalian nanti bisa menuliskan siapa saja tetangga kalian atau teman kalian yang mempunyai suku yang berbeda dengan kalian, suku atau ras atau kebudayaan yang berbeda dengan kalian. Kalian bisa menulisnya di buku. Lalu apa saja sih hal-hal yang kalian lakukan untuk bertoleransi dengan mereka, yang misalnya tadi seperti tadi ikut serta atau ikut serta dalam kegiatan tradisinya, seperti itu ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang aspek 5W 1H yang terdapat pada teks. Nah, untuk mempermudahnya lagi, tadi 5W1H itu ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu kita juga sudah mempelajari sistem tanam paksa kolonial Belanda. Tadi sistem tanam paksa itu dilakukan pada kepemimpinan Johannes van den Bos, yang dimulai diperkenalkan di Jawa. Lalu tanam paksa sendiri itu adalah peraturan yang memperkerjakan seseorang dengan paksaan untuk menanam sebuah komoditi dan dilakukan dengan aturan-aturan. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu adalah keberagaman sosial budaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, keberagaman sosial budaya itu di sekitar kita banyak, seperti perbedaan ras, perbedaan suku. Nah, dari dulu pun Indonesia itu sudah sangat beragam, sudah sangat beragam. Jadi kita harus saling bertoleransi dan bersikap baik terhadap sesama, walaupun mereka beda suku dan ras. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.